Yuk, mari Pak. Mari. Izin dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu, kemudian anak-anak kami yang kami sayangi, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Namun hanya kesyukuran yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa cintanya kepada umatnya, sehingga di akhir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah ingat, yang Rasulullah sebut adalah ummati, ummati, ummati. Kata Rasulullah, umatku, umatku, umatku. Jadi Rasulullah begitu besarnya cintanya kepada umatnya, melebihi daripada cinta beliau kepada keluarganya, hartanya, jabatannya, bahkan terhadap diri beliau sendiri. Sehingga kita selaku umat Rasulullah, Pak, juga harus mempersembahkan cinta kita yang luar biasa juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, judul tausiah kita pada malam hari ini adalah agar puasa tidak sia-sia. Agar puasa tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya tanpa kita sadari, ternyata Allah mengijabah doa yang selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa bulan sebelum bulan Ramadan ini. Apa minta Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Kita minta berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doa itu sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan, bulan berpuasa, bulan Al-Quran, bulan qiyam, bulan melaksanakan tahajud, bulan sabar dan takwa, bulan di mana Allah lipat gandakan segala amal kebajikan, bulan Allah buka pintu ampunan seluas-luasnya. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, Pak. Umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek usianya, baina sitin wa sab'in kata Rasulullah, antara 67 70, bahkan tidak sampai 50, Pak. Bu ya, ada kawan kita yang sudah dipanggil Allah. Bahkan di bawah kita masih usianya, Bu ya, umur 25, 30 dipanggil oleh Allah. Berbeda mungkin dengan umat-umat yang lalu, panjang-panjang usianya, Bu.
Sehingga mereka berkesempatan beramal juga dengan yang sangat banyak sekali. Sementara kita umat Rasulullah umurnya pendek, tetapi dengan usia yang sangat pendek ini Allah berikan begitu kesempatan. Ada waktu yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak keistimewaannya. Syahrul Quran. Sehingga termotivasi bagi kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kita melaksanakan sholat qiyam, ibadah pada malam harinya. Kemudian ibadah sunnah pada hari di pagi ataupun malamnya. Kemudian apalagi memperbanyak ibadah maliyah dalam bentuk sedekah, infak, wakaf maupun ibadah maliyah yang lainnya. Kenapa ini motivasi bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa? Sehingga ibadah yang telah banyak kita kerjakan ini, Pak, ibadah puasa yang kita laksanakan ini, kita tahan lapar dan haus kita dari terbit fajar tadi sampai dengan terbenamnya matahari. Kita berpuasa, kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum, kita tinggalkan mohon maaf bagi suami istri untuk bersenggama, kita tinggalkan di siang Ramadan. Sehingga kita berharap betul pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita telah berjuang menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, ternyata ada beberapa amal yang bisa membatalkan pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Kamin shaim laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apapun dari pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Lapor menahan makan dari pagi sampai maghrib. Sudah berusaha kita sekuat tenaga menahan haus, apalagi tadi siang panasnya teriknya matahari, sehingga ini menjadi ujian bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, jangan sampai ibadah puasa yang kita kerjakan itu ternyata tak bernilai pahala. Tak bernilai pahala, hanya lapar dan dahaga saja yang kita dapatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Khamsun yuftirna as-shaim." Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Ini kata Rasulullah nih, Bu. Ada 5 hal yang membatalkan nilai pahala puasa. Di antaranya al-ghibah, wan namimah, wal kazib, wan nazar bisyahwa, wal yaminu al-kazib. Di antaranya, Bu ya, Pak, yang membatalkan nilai pahala puasa yang pertama adalah al-ghibah, kata Rasulullah. Ghibah. Apa itu ghibah itu, Pak? Kita menceritakan saudara kita. Apakah kita menceritakan dari sisi sifatnya, materinya dan lain sebagainya. Ini adalah larangan Rasulullah. Sehingga bagi ibu-ibu ya terutama, kita hindari dulu perkumpulan-perkumpulan yang akan mendatangkan ghibah. Lapone watahan haus makan pas sore hari ngumpul kita. Wah, sianu begini, itu namanya adalah ghibah, sia-sia pahala puasa kita. Kemudian yang kedua adalah wan namimah. Wan namimah ini adalah mengadu domba. Mengadu domba. Ini bagaimana nih si A sama si B ini tidak akur, kita adu domba lah. Sama si A kita ceritakan, kata si B kamu itu begini. Kita cerita sama si B, si A itu begini pada kamu, sehingga mereka muncul permusuhan. Ini namanya bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah wal kazib, berbohong. Banyak alasan orang sekarang untuk bisa melakukan kebohongan ini. Walaupun mungkin setiap orang bisa berbohong ya, Pak ya. Bisa, cuman kita diawasi oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha agar selalu menjaga kejujuran.
Mungkin bagi para pedagang, jujurlah dalam berdagang, timbangan disempurnakan. Pelanggan membeli misalkan bawang kepada kita 1 kilo, berikan 1 kilo, jangan bohongi, jangan curangi timbangan. Jadi bohong ini Pak Bu bisa dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk perbuatan. Jadi orang yang berbohong ketika bulan Ramadan itu bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang keempat adalah melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Tes. Yang keempat adalah melihat dengan syahwat. Ini ujian bagi bapak-bapak, ini sangat luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Hendaknya kita menahan pandangan. Ketika muncul sesuatu pandangan yang mengarah ke syahwat, kita tinggalkan. Jangan dituruti, jangan diikuti, sehingga dengan kita meninggalkan pandangan yang menuju ke syahwat itu, kita bisa menghindarkan daripada membatalkan nilai pahala puasa kita. Kemudian yang terakhir adalah wal yaminu bil kadzib. Apa itu? Yaitu orang yang sumpah palsu. Bersumpah palsu. Sumpah palsu. Cek. Yang terakhir adalah sumpah. Cek. Yang terakhir adalah sumpah palsu. Jadi sumpah palsu ini bisa membatalkan pahala puasa kita. Kalau kita serasa tidak bisa menuruti apa yang kita janjikan, jangan bersumpah. Haramnya sumpah, saya akan datang besok pagi. Sumpah, saya akan mengerjakan ini dalam waktu 3 jam, dan sumpah lain sebagainya. Jadi kita selaku umat Rasulullah SAW, kita hindari melakukan sumpah palsu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Di antaranya adalah dengan melakukan ghibah, kemudian adu domba, kemudian bohong, kemudian bersumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, 4 di antaranya berkaitan mengenai ucapan kita, mengenai lisan kita. Bahwasanya lidah nih Bu ya, tidak bertulang ya Pak ya. Lidah tidak bertulang, sehingga kita jaga lisan kita bagaimana selalu bisa mengatakan perkataan yang baik. Kata Rasulullah, falyakul khairan au liyasmut. Hendaknya engkau mengatakan perkataan yang baik atau diam. Jadi Pak, selama bulan suci Ramadan ini kita jaga betul pahala ibadah puasa kita dengan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan pahala. Kalau diterima, puasa kita sah Bu. Puasa kita sah, tapi nilai pahalanya tidak ada. Kenapa? Kita melakukan hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mari kita jaga 5 hal ini, kita hindarkan 5 hal ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nilai pahala atas ibadah puasa yang kita kerjakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa kita jaga betul-betul 5 hal ini, sehingga lapar dan dahaga yang kita rasakan di siang Ramadan ini tidak sia-sia, dan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.